Ini saya akan menjelaskan manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor. Yang pertama, pendapatan dan devisa. Salah satu manfaat adanya kegiatan ekspor impor adalah penerimaan devisa. Meningkatkan pendapatan negara melalui penjualan barang dan jasa ke pasar internasional serta membantu meningkatkan cadangan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Salah satu manfaat adanya kegiatan ekspor impor adalah mendorong laju perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, pengembangan industri. Manfaat ekspornya itu bisa mendorong perkembangan industri dengan meningkatkan skala produksi dan efisiensi. Yang keempat, ada diversifikasi ekonomi. Salah satu manfaat adanya kegiatan ekspor impor adalah diversifikasi ekonomi. Ekspor impor memungkinkan diversifikasi ekonomi dengan membuka peluang untuk industri yang dapat bersaing secara global. Yang kelima itu transfer teknologi. Membawa teknologi baru dan pengetahuan ke dalam negara melalui perdagangan internasional. Manfaat impor. Yang pertama, akses ke sumber daya dan bahan baku. Memberikan akses ke sumber daya dan bahan baku yang tidak tersedia secara lokal atau dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, efisiensi produksi. Salah satu manfaat adanya kegiatan ekspor impor adalah efisiensi. Yang ketiga, diversifikasi konsumen. Manfaat impor memungkinkan konsumen untuk mendapatkan berbagai produk barang dari berbagai negara, serta meningkatkan pilihan dan diversifikasi konsumen. Dan yang keempat, ada harga lebih rendah. Manfaat impor lainnya yakni harga-harga barang atau jasa lebih rendah. Ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah karena persaingan global. Yang kelima, ada stabilitas pasokan. Menciptakan stabilitas pasokan dengan memperoleh barang dari berbagai sumber, mengurangi risiko ketergantungan pada pasokan. Yang keenam itu ada peningkatan kualitas dan inovasi. Manfaat impor terakhir yakni mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk karena adanya tekanan persaingan internasional. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam melakukan ekspor dan impor. Yang pertama, perbedaan kebijakan ekonomi dan politik internasional. Setiap negara pasti memiliki suatu kebijakan yang mengatur mengenai produk ekspor supaya tidak mendominasi produk lokal dari negara tersebut. Namun, ini bertentangan dengan kebijakan pasar bebas atau free trade yang telah disepakati secara internasional. Yang kedua itu ada konflik di negara. Situasi negara yang sedang berkonflik merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan ekspor. Konflik sendiri bisa berupa peperangan, kudeta, kerusuhan, demonstrasi yang besar, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada perbedaan mata uang. Umumnya setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, sehingga kegiatan transaksi akan mengalami kesulitan pada saat menukar atau mengkonversikan mata uang menjadi alat pembayaran. Yang keempat itu ada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas produk dan kualitas sumber daya manusia berjalan secara beriringan, yang artinya untuk mencapai kualitas produk yang bagus diperlukan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Yang kelima itu ada rumitnya birokrasi. Untuk memulai kegiatan ekspor dan impor secara internasional diperlukan persetujuan dari peraturan birokrasi. Namun muncul permasalahan baru, yaitu pengajuan persetujuan cukup rumit dan beberapa kali dipungut biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Yang keenam itu ada organisasi satu regional. Beberapa negara menerapkan kebijakan organisasi ekonomi regional atau peraturan mengenai produk ekspor hanya untuk anggota organisasi saja. Selanjutnya itu ada transformasi digital dalam perdagangan ekspor dan impor. Yang pertama itu ada e-commerce dan pasar online. Transformasi digital menghadirkan globalisasi pasar melalui platform e-commerce memungkinkan eksportir mencapai pasar global tanpa terkendala batasan geografis. Yang kedua itu ada pemrosesan pembayaran digital. Keamanan transaksi merupakan prioritas utama dalam perdagangan internasional. Yang ketiga itu ada Internet of Things atau IoT dalam logistik. IoT membuka peluang baru dalam pengelolaan logistik, memungkinkan pemantauan real-time terhadap kondisi barang selama pengiriman. Yang keempat itu ada blockchain untuk keamanan dan pelacakan. Teknologi blockchain memberikan keamanan yang tak tertandingi dalam rantai pasokan. Yang kelima itu ada penggunaan big data untuk analisis pasar. Penggunaan big data membawa pemahaman pasar yang mendalam, memungkinkan analisis preferensi pelanggan dan merespon tren pasar dengan cepat. Yang keenam itu ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Pembelajaran mesin algoritma membantu memprediksi permintaan pasar
mengoptimalkan produksi dan persediaan, menjadikan rantai pasokan lebih efisien dan responsif. Yang ketujuh itu ada pemerintah digital dan kepatuhan. Pemerintah memainkan peran penting melalui pemrosesan dokumen elektronik, mempercepat proses bea cukai dan inspeksi. Solusi perangkat lunak memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan